Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light menghadapi Oboro dan menggunakan kartu kopi untuk menyalin kekuatan Mei. Nah, kira-kira di episode kali ini, bagaimana pertarungan sengit Light melawan Oboro dan siapa saja kekuatan yang nantinya disalin oleh Light untuk menghabisi Oboro. Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Light menggunakan kartu kopi dan berhasil menyalin item sarung tangan milik Mei, Oboro benar-benar dibuat terkejut sekaligus kebingungan. Ia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi di hadapannya. Dari tangan Light, tiba-tiba muncul benang-benang yang sangat tipis, hampir tidak terlihat oleh mata. Namun yang lebih mengerikan, benang setipis itu justru mampu melesat dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi serangan yang mematikan. Bagi Oboro, hal itu benar-benar sulit dipercaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang terlihat begitu rapuh justru bisa menjadi senjata yang begitu berbahaya. Di saat yang sama, Oboro juga masih belum memahami maksud dari perkataan Light sebelumnya yang menyinggung tentang teman-temannya. Baginya, kata-kata Light terdengar aneh dan tidak masuk akal. Seolah-olah Light sedang berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak penting dalam pertarungan seperti ini. Melihat ekspresi kebingungan di wajah Oboro, Light akhirnya menjelaskan maksud dari perkataannya. Ia mengatakan bahwa setelah dirinya dikhianati oleh Oboro dan orang-orang lainnya di masa lalu, memang benar bahwa ia menjadi kuat karena usaha dan perjuangannya sendiri. Namun setelah melalui semua perjalanan itu, Light menyadari satu hal penting. Tanpa pengetahuan dan bantuan dari teman-temannya sekarang, mungkin ia tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Light menjelaskan bahwa tanpa keberadaan mereka, ia mungkin tidak akan pernah mengetahui berbagai kebenaran yang tersembunyi tentang dunia ini. Bahkan bisa saja ia tidak pernah menemukan petunjuk mengenai sosok yang telah menghancurkan desanya di masa lalu. Jika bukan karena mereka, kemungkinan besar ia juga tidak akan pernah menemukan Yume, apalagi melindunginya seperti sekarang. Bagi Light, keberadaan teman-temannya memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar rekan dalam pertarungan. Ia menyebut nama-nama mereka dalam pikirannya dari Mei, Aoyuki, Nazuna, dan yang lainnya. Jika mereka tidak pernah hadir dalam hidupnya, maka kemungkinan besar ia tidak akan pernah mengetahui keberadaan para master lain yang tersembunyi di dunia ini. Dalam kondisi seperti itu, mungkin saja ia sudah kalah bahkan sebelum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar semua perkataan Light secara langsung, Mei justru merasa tidak pantas menerima pujian sebesar itu. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang layak dibanggakan. Namun berbeda dengan Mei, Ellie justru merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Saat mendengar kata-kata Light, Ellie merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengannya. Bahkan di dalam hatinya, Ellie merasa tidak ada kebahagiaan lain yang lebih besar daripada bisa berada di sisi Light seperti sekarang. Setelah mengatakan semua itu, Light kembali menatap Oboro dengan tatapan yang tenang. Ia kemudian menegaskan satu hal dengan jelas, bahwa seseorang seperti Oboro yang sekarang berdiri sendirian tanpa siapapun di sisinya sama sekali tidak membuatnya merasa takut. Perkataan itu langsung membuat Oboro merasa sangat kesal. Bagi Oboro, konsep tentang teman dan rekan hanyalah sesuatu yang tidak berguna. Menurutnya, semua itu hanyalah omong kosong yang dibuat oleh orang-orang lemah untuk menenangkan diri mereka sendiri. Ia percaya pada satu hal saja, yaitu kekuatan absolut. Selama seseorang memiliki kekuatan absolut, maka keberadaan rekan atau teman tidak memiliki arti apapun. Bahkan bagi Oboro, semua itu hanyalah sampah yang tidak memiliki nilai. Oboro juga mengatakan bahwa Light saat ini hanya berbicara seperti orang lemah yang belum pernah menyaksikan seperti apa kekuatan absolut yang sebenarnya. Karena Oboro terus menyinggung tentang kekuatan absolut berulang kali, Light akhirnya memutuskan untuk menanggapi perkataan itu secara langsung. Dengan suara tenang, Light mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada Oboro seperti apa sebenarnya kekuatan absolut yang sesungguhnya. Namun kekuatan itu bukan hanya miliknya seorang diri. Kekuatan itu adalah kekuatan yang berasal dari para rekannya. Begitu selesai mengatakan hal tersebut, Light langsung menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, benang-benang tajam yang muncul dari sarung tangan itu langsung melesat dengan sangat cepat menuju Oboro. Serangan itu datang dari berbagai arah sekaligus, hampir tidak memberikan celah sedikit pun untuk menghindar. Namun Oboro bukanlah lawan yang mudah dikalahkan.
Dengan refleks yang sangat cepat, ia langsung menangkis setiap benang yang mengarah ke arahnya. Semua serangan itu berhasil ia baca dengan tepat, seolah-olah pola serangan Light sudah berada dalam perhitungannya sejak awal. Setelah menangkis semuanya, Oboro bahkan sempat mengejek Light. Ia mengatakan bahwa Light tidak seharusnya meremehkannya, karena semua trik yang digunakan Light saat ini sudah ia pahami sepenuhnya. Menurut Oboro, serangan seperti itu tidak akan pernah berhasil jika digunakan untuk kedua kalinya. Namun ternyata Light sama sekali belum selesai. Dalam sekejap berikutnya, Light kembali menggunakan kartu ultra rare bernama Sense Copy. Jika sebelumnya Light menyalin kemampuan dari Mei, kali ini ia menyalin kemampuan milik orang lain, yaitu Aoyuki. Begitu kartu itu diaktifkan, penampilan Light langsung berubah. Pakaiannya berubah mengikuti gaya milik Aoyuki, lengkap dengan hoodie yang memiliki telinga kucing di bagian atasnya. Bahkan cara bicara Light pun ikut berubah, meniru gaya khas Aoyuki yang menggunakan nada seperti seekor kucing. Melihat perubahan itu, Mei, Ellie, dan Yoshua tidak bisa menahan reaksi mereka. Menurut mereka, hoodie bertelinga kucing yang dikenakan Light sekarang terlihat sangat cocok. Bahkan bagi mereka, penampilan Light saat ini terlihat cukup imut. Di sisi lain, kemampuan yang digunakan Light sebenarnya merupakan kemampuan yang sangat langka. Kartu Ultra Rare Sense Copy adalah kartu yang memungkinkan penggunanya untuk meniru atau menyalin kemampuan seseorang yang dibayangkan di dalam pikirannya. Namun kemampuan ini memiliki beberapa batasan penting. Jika pengguna kartu tidak mengetahui kemampuan target yang ingin ditiru secara akurat, maka kemampuan tersebut tidak akan bisa disalin dengan sempurna. Selain itu, meskipun berhasil meniru kemampuan target, kekuatan yang dihasilkan oleh Sense Copy hanya sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Bahkan setelah kemampuan itu berhasil ditiru, belum tentu penggunanya langsung bisa menguasainya dengan sempurna. Semua itu tetap bergantung pada keterampilan pengguna kartu tersebut. Dan sekarang, Light yang telah menyalin kemampuan Aoyuki bersiap untuk menunjukkan kekuatan baru itu di hadapan Oboro. Sementara itu, Oboro mulai merasa sangat kesal melihat tingkah Light yang menurutnya sama sekali tidak serius dalam pertarungan. Dengan nada penuh amarah, ia menyuruh Light agar tidak bermain-main ketika sedang bertarung. Bagi Oboro, apa yang dilakukan Light saat ini benar-benar menjengkelkan. Bukan hanya penampilan Light saja yang berubah, tetapi Light juga berbicara dengan suara seperti kucing. Menurut Oboro, hal itu sama saja dengan meremehkannya di tengah pertarungan yang seharusnya berlangsung serius. Namun Light sama sekali tidak mempedulikan kemarahan Oboro. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan senjata Beast Chain untuk melancarkan serangan. Setiap kali menyerang, Light tetap bertingkah seperti Aoyuki dan bahkan terus mengeluarkan suara seperti kucing. Hal tersebut terjadi karena ketika Light menggunakan kartu Sense Copy, bukan hanya kemampuan target saja yang ia tiru, tetapi sebagian perilaku dan kebiasaan dari orang yang ditiru juga ikut terbawa. Karena itulah, saat ini Light benar-benar meniru Aoyuki, bahkan sampai pada cara berbicara dan tingkah lakunya. Ketika Light mulai melancarkan serangan menggunakan Beast Chain, senjata itu terlihat seperti kalung rantai yang bisa dikendalikan dengan bebas. Oboro yang saat itu langsung menerjang ke arah Light untuk melancarkan serangan mampu dengan mudah menghindari setiap serangan yang datang. Menurut Oboro, serangan semacam itu sama sekali tidak akan mempan padanya. Apalagi sekarang ia telah memperoleh apa yang ia sebut sebagai kekuatan absolut. Namun kenyataannya, Beast Chain bukanlah sekadar kalung rantai biasa. Senjata itu merupakan senjata sihir kelas Phantasma yang memiliki kemampuan untuk melacak target secara otomatis. Oleh sebab itu, meskipun Oboro mampu menghindari setiap serangan yang terlihat, Beast Chain diam-diam tetap bergerak mengikuti pergerakan Oboro. Rantai tersebut terus mengincarnya dari berbagai arah, bahkan dari titik buta yang tidak dapat disadari oleh Oboro. Ketika Oboro sedang fokus menyerang Light, Beast Chain tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dari arah yang tidak ia sadari. Dalam sekejap, kalung rantai itu langsung terbuka dan terpasang tepat di leher Oboro. Kejadian itu berlangsung begitu cepat hingga Oboro benar-benar terkejut ketika menyadari bahwa kalung tersebut sudah terpasang di lehernya. Namun serangan Light tidak berhenti sampai di situ saja. Begitu kalung itu terpasang, Light langsung menarik rantai Beast Chain dengan sangat kuat. Tubuh Oboro yang terikat oleh rantai tersebut langsung tertarik ke udara dengan kecepatan tinggi. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun bagi Oboro untuk melawan, Light langsung membanting tubuhnya dengan sangat keras ke bagian tepi kawah gunung. Benturan yang terjadi begitu kuat hingga membuat Oboro berteriak kesakitan.
Dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat senang, Light bahkan mulai melompat-lompat di atas mayat Dewa Oni yang berada di dekatnya. Setelah itu, ia kembali menarik rantai Beast Chain dan menyeret Oboro ke udara sekali lagi. Dalam sekejap berikutnya, Light membanting tubuh Oboro ke sisi lain dari tebing kawah gunung dengan kekuatan yang sangat besar. Namun Light masih belum berhenti. Dengan menggunakan rantai tersebut, ia terus menyeret tubuh Oboro dan membantingnya berulang kali ke berbagai arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap benturan yang terjadi begitu keras hingga membuat permukaan tebing gunung mulai retak dan berhamburan akibat dampak dari serangan tersebut. Batu-batu besar bahkan mulai runtuh dan jatuh ke dalam kawah akibat hantaman yang terus-menerus dilakukan oleh Light. Setelah beberapa saat, Light akhirnya menghentikan serangannya. Tubuh Oboro terlihat sangat kesakitan setelah dibanting berkali-kali tanpa ampun. Dengan susah payah, Oboro mencoba untuk bangkit kembali dari tempatnya terjatuh. Oboro merasa semakin jengkel pada Light. Baginya, cara Light bertarung benar-benar menjijikan. Ia merasa bahwa terus menggunakan bahasa kucing saat bertarung sama saja dengan menodai pertarungan suci yang sedang mereka jalani. Namun di tengah kemarahannya, Oboro mulai bertanya-tanya tentang sesuatu. Ia bertanya pada Light apakah menggunakan bahasa kucing seperti itu merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu. Light pun menjawab dengan santai bahwa tidak ada bayaran semacam itu. Ia hanya sekadar menirunya saja, karena memang seperti itulah karakter dari Aoyuki yang sedang ia tiru menggunakan kartunya saat ini. Mendengar jawaban tersebut, Oboro langsung merasa semakin dipermainkan. Amarahnya pun meledak dan ia mulai menghina Light dengan penuh kebencian. Namun sebelum Oboro sempat melakukan sesuatu, Light untuk ketiga kalinya kembali menggunakan kartu Ultra Rare Sense Copy. Kali ini Light tidak lagi meniru Aoyuki. Sebaliknya, Light meniru karakter dari Ellie. Dan dalam sekejap, penampilan Light kembali berubah. Kali ini ia mengenakan topi penyihir khas Ellie. Dan di tangannya muncul sebuah buku sihir bernama The Veil yang merupakan senjata kelas Phantasma. Buku sihir tersebut bukanlah buku biasa, karena setiap buku yang terdapat di dalamnya merupakan grimoire tingkat tinggi yang menyimpan hingga 10.000 mantra sihir yang berbeda. Dengan kata lain, setiap halaman dari buku tersebut menyimpan kekuatan sihir yang sangat besar dan berbahaya. Dan sekarang, dengan meniru kekuatan Ellie, Light bersiap menunjukkan kekuatan baru yang bahkan mungkin belum pernah dibayangkan oleh Oboro sebelumnya. Kemudian Light mulai menggunakan keempat buku sihirnya sekaligus dan membuat semuanya melayang di udara. Saat itu keempat buku sihir tersebut mulai berputar mengelilingi tubuh Light dengan perlahan, seolah-olah bergerak mengikuti kehendaknya. Melihat pemandangan tersebut, Oboro langsung menjadi lebih waspada. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan sihir yang dipancarkan Light saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun sebelum Oboro sempat mengambil langkah untuk menyerang lebih dulu, Light langsung bergerak lebih cepat dan mulai melancarkan serangan sihirnya. Dalam sekejap, Light menggunakan mantra Earth Chain. Begitu mantra itu diaktifkan, tanah di sekitar Oboro langsung bergetar hebat. Dari dalam tanah muncul rantai-rantai batu yang tebal dan keras. Lalu dengan cepat melilit tubuh Oboro. Rantai tanah itu menahan setiap pergerakan Oboro dengan sangat kuat, bahkan membuat tubuhnya terasa semakin berat. Tekanan dari rantai tersebut membuat kaki Oboro perlahan tenggelam ke dalam tanah hingga ia hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Namun Light tidak berhenti sampai di situ saja. Begitu Oboro berhasil ditahan oleh Earth Chain, Light langsung melanjutkan serangannya dengan mantra berikutnya. Kali ini ia menggunakan sihir Acid Rain. Langit di atas mereka tiba-tiba dipenuhi awan gelap yang berputar-putar dengan energi sihir yang mengerikan. Tidak lama kemudian, hujan asam mulai turun dengan deras tepat ke arah tubuh Oboro. Tetesan hujan itu bukanlah air biasa, melainkan cairan asam dengan daya korosi yang sangat kuat. Karena tubuhnya masih terikat oleh Earth Chain, Oboro sama sekali tidak bisa bergerak ataupun menghindar. Hujan asam itu terus menghujani tubuhnya tanpa henti. Setiap tetesannya mengikis perlindungan tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Oboro hanya bisa berteriak kesakitan ketika tubuhnya menerima dampak dari hujan asam yang begitu korosif. Namun serangan Light masih belum berakhir. Light kembali membuka salah satu halaman dari buku sihirnya. Kali ini ia langsung menggunakan dua mantra sihir kelas strategis secara bersamaan, yaitu Hellfire Angel dan Star Piercer. Begitu kedua mantra tersebut diaktifkan, energi sihir yang sangat besar langsung berkumpul di langit. Cahaya merah menyala mulai terbentuk di udara, lalu perlahan berubah menjadi tombak api raksasa yang memancarkan panas luar biasa. Di saat yang sama, dari lingkaran sihir yang muncul
muncul di langit terbentuk sosok makhluk elemental api yang menyerupai malaikat neraka dengan sayap api yang menyala. Dalam sekejap, kedua serangan itu langsung melesat menuju Oboro. Tombak api raksasa dari Starpiercer meluncur dengan kecepatan tinggi seperti meteor yang jatuh dari langit. Kedua serangan tersebut menghantam Oboro secara bersamaan. Benturan dari dua mantra strategis itu menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Api, energi sihir, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah hingga mengguncang seluruh area kawah gunung. Sementara tanah di sekitar tempat itu terbelah akibat dampak dari serangan tersebut. Di tengah ledakan yang begitu besar, Oboro hanya bisa berteriak kesakitan ketika tubuhnya menerima serangan mematikan itu secara langsung. Setelah beberapa saat, ledakan tersebut akhirnya mulai mereda. Kepulan asap tebal yang muncul dari benturan sihir itu perlahan mulai menghilang, memperlihatkan keadaan di tengah kawah yang kini dipenuhi bekas kehancuran. Namun ketika asap itu mulai menipis, terlihat sosok Oboro yang masih sekarat di tengah ledakan tersebut. Tubuhnya sudah dipenuhi luka, dan napasnya terdengar sangat berat. Ia tampak hampir tidak mampu berdiri dengan benar. Namun entah bagaimana ia masih tetap bertahan hidup setelah menerima serangan sebesar itu. Melihat hal tersebut, Light pun berkata bahwa meskipun kekuatan yang digunakan Oboro saat ini hanyalah tiruan yang lebih lemah, tetap saja wujud yang digunakan Oboro masih merupakan salinan dari dirinya sendiri. Karena itulah, tidak terlalu aneh jika Oboro masih mampu bertahan hidup selama ia benar-benar fokus pada pertahanan tubuhnya. Saat itu, Oboro terlihat sudah hampir sekarat. Tubuhnya gemetar, dan ia tampak kesulitan untuk bangkit kembali. Namun di tengah kondisi tersebut, Oboro justru dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin Light bisa memiliki begitu banyak item kuat yang muncul satu demi satu dengan begitu mudahnya. Oboro akhirnya bertanya langsung kepada Light dari mana ia bisa mendapatkan semua item kuat tersebut. Light pun menjawab dengan santai bahwa semua item itu berasal dari gift unlimited gacha miliknya. Menurut Light, selama gift unlimited gacha masih ada, ia bisa mendapatkan sebanyak apapun item kuat yang ia inginkan. Pada dasarnya, kemampuan itu membuatnya bisa menggunakan berbagai item dan kemampuan secara hampir tidak terbatas. Mendengar jawaban tersebut, Oboro justru semakin bingung dan sulit mempercayainya. Bagi Oboro, hal itu sama sekali tidak masuk akal. Berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan 3 tahun yang lalu, gift unlimited gacha milik Light seharusnya sudah dipastikan sebagai gift yang tidak berguna. Bahkan saat itu mereka semua sepakat bahwa gift tersebut hanyalah gift sampah yang tidak memiliki nilai apapun. Selain itu, Oboro juga tidak percaya bahwa ada gift yang mampu menghasilkan berbagai item kuat dengan begitu mudahnya. Menurutnya, kemampuan seperti itu terlalu curang dan sama sekali tidak masuk akal. Light kemudian membalas perkataan Oboro dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya memang tidak berniat untuk memberitahu kebenaran mengenai gift unlimited gacha miliknya. Namun bagi Light sendiri, tidak ada masalah jika dulu orang-orang menganggap gift miliknya sebagai gift sampah. Setelah mengatakan itu, Light menatap Oboro dengan tatapan yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengakhiri pertarungan ini. Saat itu, Oboro kembali berdiri, meskipun tubuhnya masih dipenuhi luka. Dengan tangan yang gemetar, ia menggenggam pedangnya yang sudah patah, seolah-olah masih ingin melanjutkan pertarungan sampai akhir. Di sisi lain, Light mulai mengambil sebuah kartu dari tangannya. Sambil memegang kartu tersebut, Light berkata bahwa ia sama sekali tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang paling kuat. Kemudian, untuk keempat kalinya, Light kembali menggunakan kartu Ultra Rare Sense Copy. Begitu kartu itu diaktifkan, cahaya terang langsung muncul di sekitar tubuh Light. Kabut asap tebal mulai menyelimuti tubuhnya hingga menutupi seluruh wujudnya. Beberapa saat kemudian, ketika kabut tersebut perlahan menghilang, sosok Light yang berdiri di sana telah berubah sekali lagi. Di tangannya kini tergenggam sebuah pedang bernama Prometheus. Hal itu menandakan bahwa Light telah menggunakan kartu kopi untuk meniru kekuatan milik Nazuna, yang merupakan bawahan terkuatnya. Karena sebelumnya Oboro mengaku telah menjadi kuat berkat kekuatan absolut yang ia miliki saat ini, Light pun berniat untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Ia ingin membuktikan siapa di antara mereka yang sebenarnya paling kuat dalam pertarungan ini. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.